Saat gadis itu menengadah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seekor anak singa kecil telah keluar dari sarangnya. Untungnya, ia berhasil menangkapnya, dan anak singa itu tidak terluka parah. Namun saat melihat hewan itu memeluknya dan gemetar ketakutan, naluri keibuannya pun terbangkitkan. Tanpa membuang waktu, ia memutuskan untuk membawa anak singa itu pulang terlebih dahulu, dan memikirkan hal lainnya nanti. Ia pun berhasil menenangkan anak singa itu. Namun saat ia hendak menutup pintu, seekor serigala salju muncul. Serigala itu masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di bawah meja. Meskipun tampaknya tidak berniat jahat, tetap saja ia adalah seekor serigala, dan gadis itu harus tetap waspada. Ia mengambil senter, meraih ke bawah meja, dan melihat serigala salju itu berbaring di sana. Matanya tampak lembut, dan di sampingnya ada seekor anak serigala kecil yang menangis kelaparan. Sepertinya induk dan anak itu ingin tinggal di sana. Saat itu, gadis itu bingung harus berbuat apa. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencoba menghubungi organisasi perlindungan hewan, tetapi tidak ada sinyal. Untungnya, para petugas perlindungan hewan tiba-tiba datang ke rumahnya. Gadis itu merasa lega. Namun setelah berbicara dengan mereka, ia mengetahui bahwa baru-baru ini terjadi kecelakaan pesawat di daerah tersebut, dan ternyata melibatkan sebuah sirkus. Saat itu, semuanya menjadi masuk akal. Anak singa itu adalah bagian dari sirkus tersebut. Namun, ia memutuskan untuk menyembunyikan hal itu. Ia berbohong dan berkata bahwa ia tidak melihat apapun, karena ia tidak ingin anak singa itu dikembalikan ke sirkus dan disiksa lagi. Sementara itu, anak serigala kini bisa menyusu pada ibunya. Dan itu memberi gadis itu sedikit ketenangan. Tapi ia tetap khawatir tentang nasib anak singa itu. Tanpa berkata apa-apa, ia mendekati induk serigala. Induk serigala tidak menolaknya, dan gadis itu merasa sedikit lega. Kini, kedua anak hewan itu telah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka sangat penasaran dengan segalanya, dari hutan hingga sungai. Mereka sering bermain di aliran air, dan ketika lelah mereka akan datang dan berbaring di samping gadis itu. Hidup mereka terasa damai bersamanya, namun momen seperti itu tidak bertahan lama. Gadis itu harus pergi selama 2 hari. Sebelum pergi, ia berkata kepada induk serigala agar menjaga anak-anak itu dan tidak membiarkan mereka keluar. Tapi tak lama setelah ia pergi, beberapa peneliti dari lembaga riset tiba. Karena serigala salju merupakan spesies langka, induk serigala pun menjadi target mereka. Mereka menembaknya dengan peluru penenang dan membawanya pergi. Ketika gadis itu kembali, ia mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan karena ulah kedua anak hewan tersebut. Namun sebelum ia sempat marah, ia menyadari bahwa induk serigala telah tiada. Ia mencarinya, memanggil-manggil, tapi tak ada jawaban. Ia pun sadar bahwa kini anak-anak itu harus hidup tanpa ibunya. Waktu pun berlalu. Tak lama kemudian, seluruh wilayah tertutup salju, dan kedua anak hewan itu tak lagi sepolos sebelumnya. Ketika George, eman gadis itu, datang berkunjung dan melihat mereka, ia terkejut. Ia tahu bahwa gadis itu telah merawat mereka. Tetapi di matanya, mereka tetaplah hewan liar. George pun meminta gadis itu untuk melapor melalui interkom setiap bulan agar ia tahu gadis itu aman. Sejak saat itu, gadis itu mulai memberi kabar setiap hari kepada George. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, gadis itu menyadari bahwa kedua anak hewan itu menghilang. Ia segera masuk ke hutan untuk mencari mereka. Saat itulah, ia melihat seorang ibu dan anak perempuannya sedang bermain. Pada saat yang sama, anak singa dan anak serigala melihat mereka dan langsung berlari ke arah mereka. Gadis itu berlari untuk menghentikan mereka, tetapi kakinya terpeleset di atas batu dan ia terjatuh. Kepalanya membentur batu dengan keras dan ia pun tak sadarkan diri. Anak serigala kecil berusaha membangunkannya. Tetapi ia tidak juga sadar. Kedua anak hewan itu lalu mulai melolong dan bersuara keras meminta pertolongan. Namun tidak ada siapapun di sekitar. Jika perlu kita lanjut part berikutnya, beritahu di kolom komentar ya teman.